Shalom kekasih Tuhan, kita kembali kepada ibadah raya kita. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan pujian penyembahan dan kita awali dengan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Di cuaca yang indah ini Engkau telah himpunkan kami untuk melayani-Mu. Ini kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Layakkan kami, urapi kami, pakai semua sarana prasarana ini. Dan juga semua saudara seiman yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan, Kau berkati kuota mereka, Kau berkati hari-hari hidup mereka. Sekalipun ada jarak di antara kami di dalam beribadah, namun 2-3 orang bersekutu Engkau hadir di tengah kami. Kami hendak memulai ibadah kami mengucap syukur, diberkati, mengalami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada kuasa untuk menolong setiap kita, karena tangan Tuhan senantiasa tetap ulur dan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Bahkan Tuhan setia sampai selama-lamanya. Kami diberkati, kami memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Saudara, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya.
Tuhan, tilik isi hati kami. Ini hati kami menyembah-Mu. Tulus dan kagum padamu, Yesus. Terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi We worship You, Lord. We worship You, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
sembuhkan yang sakitnya dalam nama Yesus Kristus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, Engkau menolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap bersuka cita bersama-sama? Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian, tiada ku ragu lagi. Saudara, kita tidak akan pernah ragu. Yesus berjalan menuntun kita. Badai persoalan boleh datang, tapi kita akan tetap mengasihi dan melayani Dia. Tiada ku ragu lagi. Yeah. Yeah. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan mimpi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Katakan Engkau jalan kebenaran dan mimpi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, boleh menyembah-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga kami bukan saja boleh mengerti firman-Mu, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan-Mu turun atas kami semua, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saya percaya kita boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kita boleh beribadah walaupun secara online. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Walaupun kita saat-saat ini sedang berada di tengah-tengah badai, saya percaya Tuhan juga inginkan supaya kita mengalami kesehatan. Bukan saja kesehatan tubuh, tapi kesehatan jiwa kita juga, dan terlebih kita boleh sehat di dalam roh. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema kesehatan ilahi. Kita buka Alkitab kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Kita baca bersama-sama janji firman Tuhan yang luar biasa ini saudara-saudara. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa saudara-saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan janji yang sangat berharga. Amin saudara-saudara. Dan kalau Allah sudah berjanji, Dia pasti tepati. Berbeda dengan manusia saudara-saudara. Makanya ada sebuah lagu yang mengatakan kalau manusia yang berjanji, dia pasti mengingkari. Kalau manusia yang memulai, dia juga yang mengakhiri saudara-saudara. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbeda. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan tepati. Dan Dia berkata begini tadi saudara-saudara. Kalau engkau beribadah kepadaku dengan segenap hati, aku akan memberkati roti yang kamu makan, aku akan memberkati air yang kamu minum, dan aku akan menjauhkan segala penyakit di tengah-tengahmu. Amin. Saya yakin orang yang beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa kesehatan itu Tuhan yang berikan. Kesehatan itu lebih daripada kesembuhan. Amin saudara-saudara. Kalau saudara sembuh, berarti saudara pernah sakit saudara-saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita sehat itu berarti kita tidak perlu mengalami sakit dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan kalimat firman Tuhan tadi berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu, berarti Tuhan menjanjikan kesehatan bagi kita yang percaya kepadanya. Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin pergi ke gereja, itu relatif lebih sehat dibandingkan sama orang-orang yang jarang pergi beribadah atau jarang pergi ke gereja. Kenapa saudara-saudara? Ya, dia bisa sehat secara tubuh, bisa sehat secara jiwa. Karena dia punya komunitas. Dia kalau pergi beribadah, dia akan ketemu dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara. Sehingga ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, kita bisa saling menguatkan, saling share, saling mendoakan, saudara-saudara. Kita tidak perlu merasa sendirian. Ya. Dia tahu Tuhan mengasihi kita melalui kehadiran saudara-saudara seiman. Saudara, hidup sehat adalah kehendak Allah bagi kita. Dalam Yohanes 3
ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya kesehatan yang prima, punya keadaan yang baik, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Ada ungkapan yang berkata mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat. Dari ungkapan ini kita bisa tahu, saudara-saudara, bahwa kalau manusia memulai perubahan mesti dari luar, dari tubuh ini ke dalam. Berbeda dengan Allah. Allah selalu memulai perubahannya dari dalam keluar, saudara-saudara. Ya. Bukan tubuh yang sehat membuat jiwa menjadi sehat, tetapi Alkitab berkata, kalau jiwamu sehat, maka tubuhmu pun akan sehat. Kita baca sekali lagi, saudara-saudara ya. Ayat firman Tuhan tadi, kita baca sekali lagi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tubuh kita akan sehat, begitupun juga roh jiwa kita juga sehat. Saudara-saudara, ketiga bagian ini, roh, jiwa, dan tubuh, sebenarnya mereka itu saling mempengaruhi, saudara-saudara. Ya, perhatikan hal ini. Perhatikan ini ya, saudara-saudara ya. Kalau tubuh saudara lelah, pasti saudara tidak bisa berkonsentrasi, betul? Jiwa kita atau pikiran kita, kan jiwa itu kan terbagi atas 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Ya kan? Kalau tubuh kita lelah, maka pikiran kita tidak bisa berkonsentrasi. Demikian juga sebaliknya. Kalau jiwa kita suka marah-marah, suka stres, pengaruhnya kepada tubuh kita. Nafsu makan kita berkurang. Betul? Lama-lama kita akan sakit. Jadi tubuh bisa mempengaruhi jiwa, sebaliknya jiwa juga bisa mempengaruhi tubuh. Nah, kalau kita juga punya masalah dengan dosa, ya, dosa itu ada kaitannya dengan masalah roh, ya. Maka kalau roh kita sakit, saudara-saudara, berarti jiwa kita akan tegang. Dan orang yang tegang, kekebalan tubuhnya seringkali menurun, sehingga mudah terkena penyakit. Jadi roh, jiwa, dan tubuh itu saling mempengaruhi. Roh mempengaruhi jiwa, dan jiwa mempengaruhi tubuh. Itu sebabnya saudara-saudara, penting sekali ya kita menjaga keseimbangan hukum yang mengatur roh, jiwa, dan tubuh ini, saudara. Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Alkitab, Yesus Kristus selain daripada dia pelayanan kemana-mana, ya kan? Dia membuat mujizat, mengajar orang-orang, dan dia banyak sekali memulihkan keluarga, saudara-saudara. Ternyata dia adalah orang yang menjaga kesehatan tubuhnya, kesehatan pribadinya, betul? Coba saudara lihat, perhatikan. Kalau Yesus pelayanan, ya dia nggak pernah pakai kendaraan bermotor atau kereta atau berkuda mungkin, saudara-saudara. Tapi dia berjalan kaki, saudara. Jogging, ya kan? Kalau kita sekarang ya kan, disuruh jalan kaki aja udah malas, saudara-saudara. Pengennya pakai motor, ya kan? Suruh pakai angkot aja sudah malas. Pengennya pakai mobil, ya kan? Tapi Yesus kemana-mana jalan kaki, saudara-saudara. Bahkan dia naik turun bukit pelayanan, saudara-saudara. Ya, dalam bahasa kerennya tuh hiking, saudara-saudara. Jalan kaki, ya kan? Jogging. Makanya Yesus lebih sehat daripada kita, saudara. Ya. Sekalipun dia mati muda, ya kan? Dia mati muda pada usia 33,5 tahun. Dia mati bukan karena dia sakit TBC, ya saudara-saudara. Yesus mati usia muda bukan karena dia sakit kolesterol atau darah tinggi. Dia mati karena disalib. Untuk apa? Untuk menanggung kelemahan dan dosa kita semua. Ya.
Bahkan kalau kita lihat firman Tuhan pada Markus 6 ayat 31, di situ nggak ada gas, boleh ditampilkan Markus 6 ayat 31. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat, saudara. Kalau bicara soal sibuk, ya, tidak ada yang lebih sibuk daripada Yesus, saudara-saudara. Yesus itu kan sangat sibuk, ya. Tadi dikatakan makan aja nggak sempat, karena dia pengkhotbah favorit, ya kan? Dia menyembuhkan orang sakit, dia melepaskan orang yang terikat, saudara. Sehingga banyak sekali yang orang minta, berbondong-bondong minta dilayani oleh dia, saudara. Tapi saking sibuknya, Tuhan mengajarkan, mengambil inisiatif, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk beristirahat sejenak. Ya, jadi Tuhan tahu betul, ya, sangat tahu bahwa dia menjaga kesehatan tubuhnya, saudara. Nah, sebagai orang Kristen kita pun harus menjaga kesehatan tubuh, amin, saudara-saudara. Dan tujuan kita menjaga kesehatan bukan sekedar tubuh ini supaya bugar, saudara-saudara, ya. Tetapi tujuan utamanya adalah melalui tubuh yang sehat dan kuat itu kita boleh untuk melayani Tuhan. Tujuan kita sehat bukan untuk hal yang atau perkara yang fana, saudara-saudara. Tujuan kita sehat adalah untuk sesuatu yang besar. Kesehatan itu adalah satu anugerah yang olehnya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Dalam 1 Timotius 4 ayat 6, ayat 6 ya. 1 Timotius 4 ayat 6. Di situ dikatakan latihan badani, ya. Latihan badani itu apa, saudara-saudara? Olahraga, ya. Ada gunanya tidak? Ada. Tapi terbatas, saudara, ya. Hanya berguna di sini dan di dunia ini. Hanya berguna dalam kurun waktu 70 sampai 80 tahun umur kita, saudara. Terbatas gunanya. Tetapi ibadah, ya, atau latihan rohani, tadi kan latihan badani, ibadah itu latihan rohani, itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Itu sebabnya latihan jasmani, ya, olahraga itu boleh, saudara-saudara, bagus. Tapi jangan lupa olah roh, amin, saudara-saudara. Ya, olah roh, ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya jamin, seperti firman Tuhan tadi berkata apa? Kalau engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, akan memberkati air yang kamu minum, dan akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Amin, saudara-saudara. Tujuan kita sehat adalah supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb, saudara-saudara. Ya. Dia datang kepada Yosua dan dia bilang kepada Yosua, Yosua, aku hari ini berumur 85 tahun. Tetapi kekuatanku, kebugaranku sama seperti ketika aku umur 40 tahun. Berikanlah pegunungan Hebron kepadaku dan aku akan menaklukkannya, merebutnya dan akan menjadi milikku. Saudara, orang yang berumur 85 tahun, ya, seperti Kaleb, saudara-saudara, saya yakin dia bisa sebugar, sekuat umur 40 tahun karena dia menjaga kesehatan tubuhnya. Amin, saudara-saudara. Saudara tahu, ada seorang anak kecil yang masih imut-imut mengalahkan satu raksasa besar yang bernama Goliat. Tahu, saudara-saudara? Nah, saudara tahu juga di pegunungan Hebron itu yang akan ditempati oleh, yang akan direbut oleh Kaleb itu adalah bangsa Enak, saudara-saudara. Bangsa-bangsa raksasa. Jadi raksasanya raksasa itu kumpul di pegunungan Hebron, saudara-saudara. Di Alkitab ada satu anak yang bernama Daud mengalahkan satu raksasa besar yang bernama Goliat, saudara-saudara. Tetapi Kaleb, saudara-saudara, ya,
seorang kakek tua yang berumur 85 tahun. Dia bukan mengalahkan satu raksasa. Dia mengalahkan sekampung raksasa di pegunungan Hebron, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Kalau Tuhan sudah menyertai, dia mau anak kecil, dia mau kakek tua, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Setuju dengan saya? Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, untuk itu kita harus memperhatikan ada 3 hukum yang mempengaruhi kesehatan kita. Sebab dalam 1 Tesalonika 5, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 3 unsur yang nyata dalam hidup kita sebagai manusia, saudara-saudara. Roh, jiwa, dan tubuh adalah 3 aspek yang bisa dibedakan. Ini gambarnya, saudara-saudara ya. Ini gambarnya. Yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melihat ada 3 hukum yang mempengaruhi kesehatan, baik secara rohani, jiwa, dan tubuh. Saya akan mulai dari tubuh, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus memperhatikan hukum secara jasmani atau tubuh. Saudara, kita punya tubuh yang terbatas dan lemah, amin. Next. Ya. Jika disalahgunakan, jika tidak dirawat dengan baik, saudara-saudara, ya, maka itu akan mengecewakan, akan membuat kita sakit. Padahal Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Amin, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki kondisi jasmaniah yang sehat, kondisi tubuh yang sehat? Saudara-saudara, cobalah selain terus makan, kita harus belajar untuk berpuasa, saudara-saudara ya. Berpuasa atau detoksifikasi, ya. Untuk supaya tubuh kita tetap sehat, selain berolahraga, ambil waktu untuk berpuasa, saudara. Ya. Puasa artinya berpantang makan. Kalau mesin ya, mesin dinyalakan terus, ya kan, dengan speed yang tinggi, maka lama-lama akan rusak, saudara. Demikian juga dengan tubuh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan makan terus, ya kan? Pergi ibadah makan, pulang ibadah makan, sebelum rapat makan, saudara-saudara. Pulang rapat makan, ya kan? Berangkat FA makan, pulang FA makan. Makanya kalau saya perhatikan saudara-saudara ya, di pelayan-pelayan di tempat ini badannya tambah lama tambah subur, saudara-saudara. Kalau saya lihat foto-fotonya dulu di Katamso, ya kan, masih kurus-kurus, gitu. Amin, saudara-saudara. Nah, puasa berarti detoksifikasi, saudara-saudara, membersihkan dari dalam, ya, membuang zat-zat beracun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, membuang lemak-lemak, menurunkan berat badan, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya puasa adalah hal yang sangat penting. Orang Farisi itu, saudara-saudara, ya, orang Farisi ahli Taurat itu puasa seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Ya kan? Puasa dia 2 kali, saudara-saudara. Kita orang Kristen makan terus, saudara-saudara. Padahal Yesus berkata, jika kehidupan agamamu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan berarti puasa menyelamatkan, tidak, saudara-saudara. Tapi artinya kalau ada hal-hal yang baik dari orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, kita tiru, saudara. Ya, kita tiru hal-hal yang baik yang juga dilakukan oleh orang-orang seperti itu, saudara-saudara. Ya. Nah, ada puasa total, tidak makan dan tidak minum. Ada juga puasa yang tidak total, artinya dia tidak makan tapi dia minum, saudara-saudara. Rupanya kebutuhan kita yang utama, saudara-saudara ya, kalau ada penelitian bahwa manusia itu
manusia normal bisa tidak makan itu sampai 40 hari, saudara. Jadi dia bisa tidak makan selama 40 hari, manusia normal ya. Tapi tidak bisa tetap hidup kalau dia tidak minum 3 hari. Ya. Rupanya kebutuhan yang utama manusia itu air. Ya. Karena 70% tubuh kita terdiri dari air. Ya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara-saudara setiap hari biasakan minum air 8 gelas sehari. Ya kan? Yang rajin olahraga, banyakin minum. Ya. Nah saudara-saudara, Tuhan memberikan kita hikmat, ya kan, wisdom kepada kita supaya kita menjaga kesehatan. Salah satunya melalui puasa. Jangan cuma puasa ketika ada himbauan dari sinode, ya toh, 40 hari puasa. Ya kan, itu kita baru puasa. Itu pun bolong-bolong, saudara-saudara. Ya kan? Disiplinkan dirimu, ya, puasa seminggu 2 kali. Masa kita kalah sama saudara-saudara kita orang muslim, saudara-saudara. Saya kan karyawan di rumah ada 7 saudara-saudara. Itu yang 3 orang itu rajin. Setiap minggu itu puasa. Senin sama kami saudara-saudara. Luar biasa, ya kan. Nah yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki kondisi jasmaniah atau tubuh yang sehat? Kita juga harus menyeleksi makanan, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, sering kali kita kalau makan itu nggak bisa nggak bisa pelan-pelan, seperti orang rakus, saudara-saudara. Ya, kalau di dunia teologi ya, saudara-saudara ya ada pameo nih ya, ada pameo. Dosa pertama tuh dosa makan, saudara-saudara. Sebab kenapa? Sebab Adam dan Hawa tuh melakukan dosa gara-gara makan, saudara-saudara. Ya, itu joke ya, cuma bercanda ya. Ya, makan nggak dosa, saudara. Tapi rakus itu dosa, betul? Alkitab berkata, jika taruhlah pisau di lehermu, jika nafsu makanmu besar, saudara. Taruh pisau di lehermu, ya. Makan tidak dosa, tapi rakus itu dosa, saudara-saudara. Coba lihat dalam Imamat 7. Di situ enggak ada gas, oke. Imamat 7 ditampilkan saja. Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Ya. Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Saya baca buat saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala apa? Lemak dari lembu, domba, ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan. Tapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, kenapa Tuhan sangat keras sekali melarang jangan makan lemak, jangan makan darah? Ini aturan perjanjian lama, saudara-saudara ya. Ini aturan perjanjian lama. Supaya orang terhindar dari sakit penyakit. Memang zaman dulu ini adalah hukum agama. Hukum agama itu hukum yang mempengaruhi keselamatan, saudara-saudara. Jadi kita bisa selamat atau tidak itu tergantung hukum Taurat. Ya, di dalam hukum Taurat itu ditentukan haram dan tidak haram, saudara-saudara ya. Ya, adalah hukum agama. Kita sekarang hidup dalam zaman perjanjian baru, hukum kasih karunia. Kita tidak terikat lagi dengan hukum agama, saudara-saudara. Tetapi Taurat adalah pedoman yang membuat kita sadar kalau Tuhan melarang dengan keras pasti ada maksudnya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih sehat, saudara. Dalam perjanjian baru kita sudah tidak lagi membedakan mana makanan halal dan mana makanan yang haram. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 11, di situ dikatakan, Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang, saudara-saudara.
Bahasa sederhananya begini, saudara-saudara. Ya, bahasa sederhananya, kalau saya makan babi itu halal, tidak haram. Tapi kalau kita keluar ngomong babi ke orang, saudara-saudara, itu yang haram. Ya kan? Kenapa? Karena apa yang masuk ke dalam mulut kita itu dibuang ke jamban, ya, dibuang ke toilet, saudara-saudara. Tapi apa yang keluar kalau kita ngomong babi lu, wah, saudara-saudara, itu haram, ya kan? Tetapi apakah itu berarti izin untuk kita makan segala-galanya, saudara-saudara? Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu berguna, ya kan? Boleh sih boleh, saudara-saudara. Tapi kita lihat, ada manfaatnya atau tidak, betul? Kalau kita makan sate babi, ya toh, minumnya minuman whisky, cuci mulutnya durian, wah sudah saudara-saudara. Gak lama dijemput ambulan, ya kan? Ya, kita kan punya hikmat, saudara-saudara, dikasih wisdom untuk bisa menilai makanan dan layak sama makanan yang tidak layak, saudara-saudara. Jadi hukum tentang makanan pada masa kini tidak lagi berupa hukum agama, ya, tidak lagi menentukan selamat atau tidak selamat, sebab keselamatan tidak ditentukan oleh hukum agama, oleh haram dan tidak haram, keselamatan ditentukan oleh iman kepada Yesus. Amin, saudara-saudara. Ya. Tapi hukum kesehatan harus kita perhatikan. Jadi kita mesti pilih-pilih makanan. Amin, saudara-saudara. Ya, kita seleksi makanan-makanan yang kita makan. Ya. Apalagi kita nih orang Tionghoa, ya kan. Lihat lemak babi itu kan. Ya, samcan tuh, aduh, saudara-saudara ya. Kurangi, saudara-saudara ya. Jangan banyak-banyak, ya. Nah, saudara-saudara, jadi saudara-saudara, untuk hukum jasmani atau hukum tubuh kita mesti belajar secara berkala, yaitu yang pertama tadi apa? Berpuasa, ya, untuk proses detoksifikasi. Yang kedua, kita menyeleksi makanan untuk kita makan atau kita memakan makanan-makanan yang menyehatkan. Tapi yang kedua, hukum yang berikutnya adalah ada hukum yang mempengaruhi jiwa. Jiwa itu bagiannya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara-saudara. Kenapa ada orang yang makannya teratur, makannya yang sehat, tapi dia bisa sakit, saudara-saudara? Ya, karena dia tidak pernah memelihara kesehatan jiwanya. Ya, orang yang jiwanya sehat ditandai dengan sukacita, ya, ditandai dengan damai sejahtera, ditandai dengan keceriaan dalam hidupnya. Itu jiwa orang yang sehat. Sebaliknya, orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, stres yang berlebihan, itu gampang sakit. Betul, saudara-saudara? Jadi Tuhan ingin agar kita hidup beriman. Ya. Sebab dengan iman kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Dengan iman kita bisa mengalahkan ketakutan. Dengan iman kita bisa mengalahkan kegelisahan. Karena apa? Karena kita percaya Allah lebih besar dari permasalahan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, caranya beriman seperti apa, saudara-saudara? Menurut Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8, di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita, saudara-saudara, harus pikiran positif, ya. Tadi dikatakan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, harus ada di dalam pikiran kita. Sederhananya, kita harus berpikiran positif, hidup optimis, jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Orang kalau khawatir, takut, itu badannya makin hari makin merosot, saudara-saudara. Ya, stres. Ya kan, pikirannya stres, perasaannya emosi terus, saudara-saudara. Ya,
Sebab bagaimanapun juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Betul? Betul saudara-saudara? Apa yang kita pikirkan pasti mempengaruhi kesehatan tubuh kita, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Jangan hidup dalam ketakutan. Hiduplah beriman. Ya, bahwa rencana Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Selain beriman, kita juga harus belajar bersukacita, saudara-saudara ya. Karena Amsal 17 ayat 22, di situ dikatakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hidup kita ini kan sudah berat, saudara-saudara ya, betul? Hidup kita ini sudah banyak masalah. Kita tahulah, dan juga saya yakinlah di antara kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, saudara-saudara. Ya. Tapi kita harus sadar, selalu ada dua pilihan. Ya, pilih marah, pilih jengkel, pilih khawatir, atau pilih bersukacita, saudara-saudara. Ya. Karena itu kita harus memilih untuk bersukacita. Sukacita yang kita lakukan, perhatikan baik-baik saudara-saudara ya. Sukacita yang kita lakukan bukan karena kita melihat dunia ini, saudara. Sukacita yang kita lakukan karena kita tahu ada damai yang Tuhan berikan dalam hati kita, betul? Jadi sukacita kita tidak tergantung dalam dunia ini, saudara-saudara. Tetapi sukacita kita tergantung dari apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin. Yesus pernah berkata, jangan kamu bersukacita, berbahagia kalau kamu bisa mengalahkan setan, mengalahkan roh jahat. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga, saudara-saudara. Kalau kita bersukacita karena kita sadar, ya, kita ini anak Allah, betul saudara-saudara? Apapun pergumulan kita, mati pun kita masuk surga. Kita warga negara kerajaan surga, saudara-saudara. Untuk itulah kita harus bersukacita. Amin. Saudara, tertawa itu sehat. Amin. Enggak heran saudara-saudara, kalau hari-hari ini di rumah-rumah sakit ya, selalu disetelkan TV, video itu humor, hal-hal yang lucu-lucu. Sehingga membangkitkan ketawa, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketawa itu mahal, saudara-saudara. Kalau ketawa itu dijual di apotek, pasti banyak dokter-dokter yang meresepkan sehari 3 kali. Saudara-saudara, ya. Sekarang zaman-zaman sekarang jarang ada orang yang tertawa, saudara-saudara. Mecucu terus, ya toh. Khotbahnya bagus, mecucu. Khotbahnya enggak bagus, mecucu. Khotbahnya lucu, mecucu juga, saudara-saudara. Ya. Mari bersukacita. Amin, saudara-saudara. Alkitab berkata dalam Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Itulah kekuatan kita, saudara-saudara. Ya. Tetapi saudara, lebih daripada sekedar hiburan, humor dan sebagainya, Yohanes 14 ayat 27, Yesus juga berkata, Yohanes 14 ayat 27, di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan itu sudah memberikan damai sejahtera, ya, ditinggalkan kepada kita, saudara-saudara, diberikan kepada kita. Oleh sebabnya kita jangan gelisah, jangan gentar, saudara-saudara. Ya, saudara, para dokter mengatakan orang yang suka tertawa, resiko kemungkinan kena serangan jantung itu lebih kecil dibandingkan sama orang yang serius terus, saudara-saudara. Ini penelitian. Ya. Jadi saudara-saudara, bersukacitalah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ada hukum yang mempengaruhi tadi yang pertama tubuh, ya, yang kedua jiwa, tapi juga ada hukum yang mempengaruhi bagian yang ketiga adalah bagian rohani, saudara-saudara, bagian roh. Saya percaya kalau orang yang rohaninya kuat, saudara-saudara ya, jiwanya pasti sehat. Tubuhnya akan lebih sehat, saudara-saudara. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya roh kita sehat,
supaya iman kita bertumbuh, yang pertama kita harus merenungkan bahkan memperkatakan firman, saudara-saudara. Matius 4 mengatakan, 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Bahkan dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22, Amsal 4 ayat 20 sampai 22, di situ dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan dalam firman-Nya, maka akan ada kesembuhan bagi seluruh tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Untuk itu saudara-saudara, renungkan firman dan perkatakan firman. Ya. Seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, ketika Yesus lewat di kotanya, dalam hatinya dia terus memperkatakan firman, saudara-saudara. Berkali-kali dia katakan firman. Andai aku jamah ya ujung jubahnya, aku akan sembuh. Andai aku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Kalau saudara memperkatakan kata-kata yang selaras dengan firman, maka engkau sebetulnya sedang hidup di dalam alam mujizat, saudara-saudara. Dan engkau akan mengalami kesembuhan. Amin. Ya. Bahasa resmi itu saudara-saudara, bahasa resmi alam roh itu adalah bahasa iman, saudara-saudara. Ya. Sebab tanpa bahasa iman, kita tidak akan pernah mengalami mujizat, saudara-saudara. Untuk itu renungkan dan perkatakan firman, saudara-saudara. Katakan bagi saudara yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami keterikatan, katakan, Tuhan, aku percaya. Ya, waktu aku berdoa, aku akan disembuhkan. Amin. Saya percaya hari ini juga ada mujizat kelepasan. Saya percaya habis ibadah online ini, ya kan? Habis ibadah online ini berkat Allah akan mengejar-ngejar saya, saudara-saudara. Karena saya yakin firman Allah tidak pernah berdusta. Amin, saudara. Katakan iman, renungkanlah firman dan perkatakan iman. Saudara-saudara, renungkanlah perkataan firman, ya renungkanlah firman dan perkataan firman, roh kita akan dikuatkan. Ya. Tapi selain itu, ya kita harus setiap hidup dalam doa dan penyembahan, saudara. Untuk membangun roh kita, untuk mempertumbuhkan roh kita, tidak bisa tidak, kita harus doa dan menyembah. Ya, kenapa? Karena hadiratnya. Ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, hadiratnya itu yang akan membawa kesembuhan buat rohani kita, saudara-saudara. Amin. Tadi dikatakan apa? Jika kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, akan memberkati air yang kamu minum, dan akan menyembuhkan, menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Ini doa saya, saudara-saudara, supaya kita boleh mengalami kesehatan, ya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita, atau kesehatan ilahi, dan pada akhirnya dengan kesehatan itu kita boleh melayani Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Janji firman-Mu kami percaya selalu iya dan amin. Dan kami percaya jikalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti akan tepati. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, bahwa kami harus menjaga dan memelihara kesehatan, baik roh, jiwa, dan tubuh kami, dan atau kesehatan ilahi ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami keterikatan, baik dalam tubuhnya, dalam jiwanya, dalam rohnya. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka sehingga kesembuhan, kelepasan boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
pada akhirnya kesehatan roh, jiwa, dan tubuh atau kesehatan ilahi boleh menjadi milik kami. Dan semuanya itu kami persembahkan untuk melayani pekerjaanmu, untuk melayanimu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Berkat dan kasih Tuhan terus berlimpah atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakhiri dengan pujian. Ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku Kami mengucap syukur Kau telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian, khususnya Bapak Andi. Kau makin pakai dia luar biasa. Kau memberkati kami yang mengambil bagian pelayanan mimbar ini. Kami imam-imammu, kami membutuhkan Engkau. Demikian juga saudara seiman kami yang bersama-sama dalam ibadah streaming ini, kami percaya Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah perjamuan kudus kami minggu depan. Untuk kami lebih dalam lagi dalam memuji menyembah-Mu, dalam mendengar firman-Mu dan memperkatakan kebenaran, melakukan firman-Mu. Dan kami percaya Kau terus tuntun kami kepadamu, sampai satu hari kami boleh bertatap muka dengan muka. Dan kami percaya Engkau yang terus menyinari kami, Engkau terus berkarya dalam hidup kami, memberkati jasmani kami, memberkati rohani kami, menuntun kami dari waktu ke waktu. Dan kami terima kasih karunia mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kami. Kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima pertolongan, kami terima uluran tangan Tuhan. Kami terima Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin sesuai firman-Mu. Kami mengalami Tuhan, kami makin cinta kepada Tuhan, kami siap bagi kedatangan-Mu. Dan segala sesuatu tergenapi, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.